kita ngerti, kita tahu siapa dia. Saudara hubungan saudara rusak karena waktu kita sudah nggak tahu siapa dia. Broken relation itu putus, hancurnya hubungan karena itu. Waktu Tuhan panggil kamu berhubungan dengan dia, dia mau kamu tahu. Dia mau kamu kenal dia, supaya bukan orang, bukan kata orang. Supaya apa saudara? Bukan kehidupan dari sana, bukan orang yang definisikan hidup kamu. Tapi kamu kenal banget Tuhan. Kenapa bumi hancur? Kita lihat ayatnya, Yesaya 24. Kamu lihat judulnya, sengaja dipasang itu. Ini tentang akhir zaman. Bumi dihancurkan. Tuhankah? Mari kita baca pelan-pelan. Itu judulnya tadi. Ayat 1. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi. Akan menghancurkannya. Akan membalikan pemukaannya. Dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam demikianlah nasib yang meminjamkannya. Seperti nasib orang berhutang demikianlah nasib orang yang berpiutang. Ini artinya gini, sama semua, lihat, hancur semua. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijara sehabis-habisnya. Sebab Tuhan yang mengucapkan firman itu. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama-sama. Udah gak luput deh, lihat ini. Bumi cemar karena penduduknya. Jadi ini alasannya. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Lihat, ini alasannya manusia mengingkari perjanjian yang abadi. Dibilang broke the covenant. Waktu Tuhan kasih tugas ini buat Adam, urus bumi, pelihara, upayakan gitu. Itu perjanjian. Gitu. Kita hancurin. Kamu lihat itu. Ayat 6. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi. Penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap. Dan manusia tinggal sedikit. Lihat itu. Siapa yang salah? Tuhan kah? Nih. Lihat itu. Saudara, kenapa saya pengen kita mengerti banget tentang penyembahan? Tadi, karena tujuan dari penyembahan adalah keserupaan. Kalau saudara serupa, saudara akan ciptakan kehidupan yang bagus. Kalau Tuhan mau kamu jadi pejabat, kalau kamu tidak tahu tujuannya, kamu cuma orang Kristen. Kamu kagak. Jangan marah kalau orang Kristen tidak duduk di posisi-posisi. Karena mungkin kita cuma punya agama Kristen. Tapi kita tidak benar-benar punya kualitas kerajaan Allah. Kamu tahu kerajaan Allah, kamu baca tentang kerajaan Allah. Pertanyaannya, sudahkah kerajaan itu memerintah di dalam kamu? Sebab Tuhan sangat mau, kalau saudara lihat bumi ini, kalau kamu Tuhan tempatkan sebagai pemimpin, artinya gini, rakyat sejahtera. Karena kamu dipakai untuk mengelola. Di kitab Kejadian, waktu Tuhan buat semuanya, itu kata gini, sungguh baik. Lalu Allah menciptakan terang, lalu Allah melihat, sungguh baik. Lalu Allah menciptakan daratan, lalu Allah melihat, sungguh baik. Terus, sampai di ayat 15 waktu Tuhan buat manusia, terus dia bilang, pelihara ini. Tuhan Allah mengambil manusia, menempatkan dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan, memelihara taman itu. Bukan yang tadi menghancurkan. Kalau kamu baca ini Kejadian 2. Setelah itu dibilang gini. Lalu Allah melihat. Sungguh amat baik. Nah,
Kalau Tuhan ketemukan pribadi-pribadi yang begini, nggak ada yang bisa halangin kamu. Kalau Tuhan bilang kamu mesti naik, nggak ada yang bisa halangin kamu. Jadi kita mesti kayak definisi ulang aja sebagai orang Kristen, apa agamanya. Nah, nanti isu agama kan, karena saya Kristen sih Pak, saya enggak. Kisah Rasul 3:21. Lihat itu. Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, ini nubuatan, ini harus terjadi di zaman kita. Jadi Kristus bilang, Yesus akan datang. Tunggu dulu, mesti pemulihan segala sesuatu baru Yesus datang. Itu dia. Apa itu? Apa itu pemulihan? Kita dikembalikan pada keadaan sebelum ada dosa. Itu Yesus harus tinggal sampai pemulihan segala sesuatu. Nah, nggak cukup dengan begini, makanya kita harus diajar, harus dididik ini. Bicara masyarakat ini, bicara gereja di Ambon, ini yang kita punya visi ke depan, saudaraku. Ya, saya akhiri dengan kata ini, satu kata, apokatastasi. Gitu. Artinya dikembalikan pada bentuk sebelum kejatuhan. Itu penyembahan. Apokatastasi adalah kekaguman yang Adam nggak tahu, yang malaikat pun nggak tahu. Ini yang dibilang redeem worship. Penyembahan karena kita kagum apa? Saya ditebus. Itu alasan kagum. Adam nggak ngerti itu. Malaikat nggak ngerti karena malaikat nggak ditebus. Mereka cuma makhluk kudus. Mereka nggak segambar dengan Tuhan. Kamu segambar dengan Tuhan. Malaikat tidak boleh panggil Tuhan Bapa. Kamu panggil dia Bapa. Malaikat salah, jatuh, buang. Kamu jatuh, Bapa turun ambil kamu. Lihat itu. Nah, kesadaran ini, mengerti ini, saya nyembah dia nggak usah disuruh. Nyembah dia nggak usah disuruh. Nah, itu dia. Apokatastasi. Satu kesadaran. Nyanyian tebusan, redeem worship. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang ya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi enggak seluruh dunia ini, enggak asal manusia aja ya. Lihat ini ada syarat-syarat ini. Tuhan mau turut kerja dengan kamu, syaratnya kamu mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya, itu. Udah tahu belum tujuan hidupmu? Jadi dokter, itu karir. Jadi pengusaha, jadi pejabat, itu karir, bukan tujuan. Tujuan hidupmu tadi itu, waktu Tuhan buat manusia, Dia buat dengan tujuan. Itu kalau mau tahu tujuan hidup. Marilah kita buat mereka segambar dengan kita. Tujuan hidup tuh itu. Kamu ditebus, apa tujuan penebusan? Masuk sorga? Bukan. Sorga tempat. Bukan tujuan. Tujuan ditebus dari dosa adalah supaya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, jadi makanya kalau kamu jadi pejabat, tapi nggak dapat tujuannya, keberhasilan kamu nggak relevan dengan tujuan Tuhan. Kamu kaya, kamu punya semua, tapi kamu nggak relevan karena kamu di luar tujuan. Nah, kalau kamu masuk dalam tujuan, itu sebomai, Roma 8 itu. Lihat itu. Allah turut bekerja. Kalau Allah turut kamu, Allahnya di mana? Saya turut Tuhan. Tuhan di mana? Tuhan di depan, saya di belakang. Kalau saya bilang,
John turut saya, ikut saya John. John di mana? John di belakang. Sekarang saya ikut John, saya di belakang. Nah di sini bilang Allah turut bekerja. Allah di belakang, bukan dia jadi kacung kamu. Artinya gini, dia mau lihat kamu. Kamu pakai kebebasanmu buat apa? Lihat itu. Lalu dia bilang gini, mendatangkan kebaikan.